Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kalau teman-teman memperhatikan Instagram saya, pasti sudah pernah melihat ya. Saya ada berencana membandingkan dua buah bor cordless dengan baterai 16 volt. Yang pertama dari brand DCK, yang kedua dari brand Nagawa. Kalau dilihat dari iklannya ya, iklan di marketplace-nya, Nagawa sudah menggunakan motor brushless, sementara DCK masih menggunakan motor biasa. Di sini nanti kita akan bandingkan semua aspek dari build quality, fitur, spesifikasi, dan juga performanya. Kita lihat sama-sama ya, apakah di segi performa motor biasa bisa menandingi motor brushless. Nah, kalau kalian penasaran, stay tune, kita intro dulu. Oke, untuk harganya ini keduanya sama-sama 500 ribuan. Lalu di paket pembelian ya, kita lihat sama-sama di sini. Di paket pembelian sama-sama mendapatkan dua buah baterai ya. Dua buah baterai sama-sama mendapatkan wall charger. Lalu di sini kalau DCK kita hanya dapat bin obeng satu saja ya. Sementara kalau di Nagawa kita mendapatkan banyak nih. Banyak aksesoris di sini di Nagawa. Tapi untuk aksesorisnya sih kualitasnya saya rasa sama saja dengan kualitas dari aksesoris produk generic Cina pada umumnya. Selanjutnya untuk layanan purna jual ya, setahu saya ya teman-teman ya, DCK ini ada garansi resminya, sementara untuk Nagawa ini saya nggak tahu ya apakah ada atau tidak. Saya tidak berani mengatakan tidak ada garansi, tetapi saya katakan saya tidak tahu apakah ada atau tidak untuk layanan garansinya. Selanjutnya kita ngomongin build quality. Kalau kita lihat sama-sama ya, chargerannya di sini. Ini material bahan plastik yang ada pada DCK jauh lebih bagus kalau dibandingkan dengan yang Nagawa ini ya. Nagawa ini adalah produk generic Cina pada umumnya, sementara DCK ini bukan. Lalu untuk spesifikasi nanti kita akan uji. Kita akan lihat mana yang lebih powerful. Lalu untuk baterainya juga bisa kelihatan di sini. Material bahan plastiknya jelas DCK terkesan lebih mahal kalau dibandingkan dengan Nagawa ya. Dan terakhir unit bornya. Ini kalau dari dimensinya lebih ringkas Nagawa ya dibandingkan dengan DCK. Tetapi untuk bobot ini mirip-mirip. Lalu untuk material bahan plastiknya saya berani mengatakan DCK jauh lebih bagus dibandingkan dengan Nagawa. Untuk material bahan karetnya juga DCK jauh lebih bagus dibandingkan dengan Nagawa. Lalu untuk fitur-fiturnya ini kurang lebih sama ya untuk fitur-fiturnya ya. Sama-sama caknya sudah penguncian satu tangan. Lalu untuk modenya, mode pengeborannya Nagawa ini ya, dua mode pengeboran juga, jadi mengebor dan juga menyekrup. Ini sama, mengebor dengan menyekrup. Lalu untuk kecepatan ya, kecepatan juga ada dua, sama-sama dua ya di sini ya, low dan high. Lalu ada indikator baterai, sama-sama punya indikator baterai. LED light juga sama-sama memiliki LED light, ada forward and reverse. Jadi saya bisa mengatakan bahwasanya untuk fitur ini keduanya sama. Untuk spesifikasi dari keduanya langsung saja kita uji ya. Berikutnya kita akan lihat untuk spek dari chargerannya ya. Kita akan lihat berapa arus yang dihasilkan. Sudah mengecas. Di angka 13 watt. 13 watt ya untuk chargeran dari Nagawa. Sekarang kita akan lihat untuk chargeran dari DCK. Sudah menyala. Mengecas. Di angka 24 watt. Jadi jelas ya, untuk pengisian baterai chargerannya yang paling cepat adalah DCK. Lalu untuk baterainya ya, Nagawa ini ngeklaim baterainya adalah 1500 ampere hour, sementara untuk DCK di sini tertulis untuk baterainya adalah 2000 ampere hour. Untuk spek baterai juga DCK lebih unggul dibandingkan dengan Nagawa. Berikutnya kita akan uji RPM. Ini keduanya sudah terisi penuh ya baterainya ya. Nagawa terisi penuh baterainya, hijau semua, dan DCK sama ya, sudah terisi penuh keduanya. Kita akan lihat berapa RPM maksimal dari kedua bor ini. Yang pertama Nagawa saya set ke high ya, kecepatannya. Di angka 1394, hampir 1400 RPM.
Sekarang untuk DCK. Ini sama, sudah di posisi kecepatan nomor 2. Untuk DCK di angka 1422 RPM. Berikutnya untuk bobotnya. Yang pertama, DCK include dengan baterai. Di angka 1 kilo ya, atau 1068 gram. Sekarang Nagawa hanya 894 gram, jadi lebih ringan Nagawa. Oke, untuk uji tanding pertama saya menggunakan mata bor auger, ukurannya adalah 10 mm. Di sini saya menggunakan kecepatan yang high ya. Yang high dan modenya mode drilling. Untuk media pengeboran kita kali ini kayu mahoni dengan ketebalan ini kurang lebih 15 cm. Mantap ya tenaganya. Pengujian berikutnya saya akan menguji torsi dari kedua bor. Di sini saya menggunakan kecepatan yang nomor 1, modenya mode drilling, dan saya menggunakan mata bor kayu ukuran 12 mm. Media pengeboran masih sama ya. Masih uji torsi, di sini saya menggunakan skrup dengan panjang 10 cm. Kita akan masukkan skrupnya dengan kecepatan nomor 1 ya di sini ya, modenya mode drilling. Uji coba berikutnya, saya akan menghabiskan baterai dari keduanya ya teman-teman ya. Ini baterainya sisa dari pemakaian yang tadi. Jadinya untuk DCK ini masih penuh ya baterainya dari DCK. Dan untuk Nagawa sisa 2 titik lagi untuk Nagawa ya. Kita akan lihat berapa lubang yang kita dapatkan. Saya akan mengebor menggunakan mata bor Forstner bit seperti ini. Medianya kayu mahoni, ketebalannya kurang lebih 4 cm. Saya cari alas dulu ya teman-teman ya, supaya tidak merusak meja kerja saya. Oke, 1 lubang, kita lanjut lagi. Ya, baterainya udah habis ya untuk baterai dari Nagawa ini. Nagawa dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 setengah lubang ya. Ini sudah habis.
Mantap juga ya. Dapat 16,5 lubang. Berikutnya giliran DCK. Habis ya untuk DCK, sudah habis juga. Sekarang kita hitung berapa banyak lubangnya. Ini tadi untuk hasil dari Nagawa 16,5 lubang. Dan ini untuk hasil dari DCK 21 lubang. Untuk pengujian terakhir kita akan mengisi baterai dari kedua bor sampai penuh. Kita lihat siapa yang paling cepat dalam pengisian baterai. Ini untuk baterainya tadi, baterai yang telah kita gunakan ya. Tetapi pada pengujian terakhir, ini baterainya belum habis total sebenarnya. Ini kalau kita pasang lagi baterainya, ini masih bisa menyala untuk bornya. Ini Nagawa masih bisa menyala, dan untuk DCK juga sama. Masih bisa menyala. Ya mungkin karena terlalu panas ya, jadi mati. Sekarang kita akan lihat saja siapa yang paling cepat dalam pengisian baterai. Saya matikan dulu ya. Biar sama-sama adil, ini saya matikan dulu dari terminalnya. Ya, udah sama-sama mati. Sekarang kita colokin. Di sini saya akan menggunakan stopwatch ya sebagai catatan waktunya. Kita lihat. Sudah menyala. Sudah 32 menit masih mengecas untuk keduanya. Sudah 1 jam ya, masih mengecas juga. 1 jam 26 menit tadi baterai DCK sudah terisi penuh, tetapi saya mempersiapkan kamera ya. Anggap saja 1,5 jam untuk baterai dari DCK. Sudah 2,5 jam ya teman-teman ya. Masih belum penuh juga, kita tunggu. Ya, pas 2,5 jam ya. 2,5 jam lebih 40 detik. Akhirnya baterai dari Nagawa juga penuh. Jadi perbedaan waktu pengecasannya adalah kurang lebih 58 menit. Ini baterainya 2000 mAh, sementara ini baterainya adalah 1500 mAh. Ya lumayan jauh ya untuk kecepatan pengecasannya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana hasil perbandingan di antara kedua bor ini. Jadi bagi kalian yang sudah membeli salah satu di antara keduanya, ya dinikmati saja ya teman-teman ya. Jangan ada baper-baperan lah, ini sama-sama bor bagus dua-duanya. Tetapi di konten ini memang kita mencari siapa yang paling bagus. Oke ya, sekarang kita akan masuk ke opini pribadi, dan ini berdasarkan dari apa yang saya uji tadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah ya. Dituliskan saja pada kolom komentar.
Oke teman-teman ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, kedua bor ini sama-sama bagus. Jadi apapun hasilnya nanti tidak ada baper-baperan ya. Kalau kalian sudah beli DCK ya silakan dinikmati. Kalau kalian sudah beli Nagawa juga silakan dinikmati ya. Kedua bor ini sama-sama bagus, jadi tidak ada yang salah kalau kalian pilih salah satu di antara keduanya. Tetapi karena ini konten perbandingan, saya harus mengutarakan apa yang menjadi hasil perbandingannya ya. Tapi ini hanya perspektif pribadi saya. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda ya tidak jadi masalah. Oke, yang pertama untuk build quality-nya DCK lebih unggul dibandingkan dengan Nagawa. Untuk fitur sama saja ya, tidak ada beda. Berikutnya untuk spesifikasi DCK lebih unggul lagi daripada Nagawa. Baik spek dari RPM mesinnya, lalu dari chargernya, dari baterainya, DCK lebih unggul. Lalu untuk performanya Nagawa lebih unggul dibandingkan dengan DCK. Nah itu tadi ya hasil perbandingan yang bisa saya utarakan. Lalu kalau ditanya layanan after sales ya, atau layanan putus jadi. Lalu kalau kalian tanya layanan after salesnya, saya bisa mengatakan DCK ini jelas ya untuk garansinya dan layanan after salesnya jelas. Tetapi untuk Nagawa ini saya tidak tahu ya, bukan mengatakan tidak ada, tidak tahu. Dan kalau kalian tanya di antara keduanya mana yang lebih saya sukai, terus terang saya lebih suka DCK dibandingkan dengan Nagawa. Bukan karena Nagawa tidak bagus, tetap ini bagus ya. Untuk performanya juga mengungguli DCK, tetapi tingkat kenyamanan ya. Tingkat kenyamanan saya lebih suka menggunakan DCK. Lebih nyaman, handle-nya ini lebih nyaman di tangan saya. Lalu untuk baterainya juga terasa lebih awet dan pengecasannya lebih cepat. Satu hal lagi membuat saya lebih nyaman menggunakan DCK dibandingkan dengan Nagawa adalah tingkat responsibilitas dari triggernya. Kalian saksikan sendiri ya. Ini trigger dari DCK. Tingkat jedahnya itu sangat minim ya. Sementara untuk respon dari trigger Nagawa bisa dilihat ya, itu perbedaannya juga. Itu berguna pada saat kita menyekrup, itu terasa lebih nyaman menggunakan DCK dibandingkan dengan Nagawa. Karena respon dari triggernya ini oke ya. Sementara kalau respon triggernya seperti Nagawa ini, itu kalau saya yang skillnya pas-pasan itu menggunakan bor seperti ini untuk menyekrup akan sering terjadi slip bagi saya yang skillnya pas-pasan. Nggak tahu kalau bagi kalian yang skillnya sudah high mungkin ya aman-aman saja. Ya itu hanya perspektif pribadi lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian punya pandangan berbeda ya tidak jadi masalah. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan DCK dibandingkan dengan Nagawa. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.